kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk. Ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya. Ditambah lagi anaknya lagi si Pupu Papa Samsul Fatimi, nambahin lagi. Enggak 10 juta, 19 juta lapangan pekerjaan. Masih percaya lagi si buzzer itu. Nah, biar marem ditambah jadi 19 juta lapangan pekerjaan. 5 juta green jobs, artinya jadi buzzer. Green jobs itu, ya kan? Duduk-duduk ngetik-ngetik jadi buzzer. Pekerjaannya jadi cariin bapaknya. Ngapain lah dia mampu mengurusin pekerjaan, menciptakan pekerjaan untuk anak orang lain. Dia sendiri pekerjaannya dicariin bapaknya. Kalau kita bicara soal hilirisasi, kita pasti ingat kata-kata dari Wapres kita semua, Gibran Rakabuming Raka, yang dimana beliau sering sekali mengatakan hilirisasi. Tapi kalau dengar kata hilirisasi kan seringnya tuh hilirisasi nikel lah ya kan, sumber daya alam lah ya. Nah tapi kemarin itu Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan di Kecamatan Polung, Sumatera Utara. Nah, di sana Gibran sedikit memberikan arahan gitulah ya, pidato yang dimana kelihatannya si Opung Luhut ini bingung gitu loh. Karena Gibran mengatakan bahwasanya untuk hilirisasi Kemenyan. Statement dari Gibran tersebut tentu membuat heboh juga di jagat maya ya, yang akhirnya menuai banyak komentar. Emang bisa menyandi hilirisasi? Kan gitu pertanyaannya. Ya bisa aja sih. Tapi kan pertanyaannya ini beneran atau hanya omon-omon saja gitu untuk pelengkap, mungkin karena latah juga gitu kan sering mengatakan hilirisasi dan lain sebagainya. Ya kita belum tahu pastinya sih guys. Tapi udah banyak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya seumur-umur baru dengan hilirisasi masalah Kemenyan yang kalian aja hilirisasi setan ya. Jadi Wapres tukang ngibul sama dengan bapaknya, siapa yang mau percaya? Nah, luar biasa kosongnya anak tamatan SMP kok bisa jadi wakil presiden ya, cara ngomong aja tidak sesuai. Nah, anak bangsa masih banyak yang cerdas-cerdas di luar sana. Ya, kenapa harus memilih si Gibran ini? Dia itu cuma tamatan SMP ya. Jadi kata-katanya pada saat berbicara itu tidak tepat ya. Kalimat yang selalu muncul pasti luar biasa. Nah, dengarin anak ini bicara rasanya kupingku mau pecah ya. Sudahlah Gibran tampilkan kebodohannya di publik. Sudah jelas Gibran tidak memiliki kemampuan sebagai Wapres negara kita Republik Indonesia ini. Nah, tak bermutu Wapres pidato belpotan, benarkah kelihatan akibatnya? Ya, jadi wali kota kecerdasannya di mana muter-muter es puter ya. Jadi kok yang dibahas Kemenyan ya, emang mau jadi dukung kali ya. Aduh, kok dapat Wapres begini? Ya, ini sangat memalukan. Nah, teman-teman, Wapres Fufafa amit-amit ya Azim, Wapres teroon sedunia nggak punya ijazah SMA. Ya, bikin bingung yang mendengarkannya saat dia ngomong. Nah, bocah ini begini kok jadi nomor 2 di NKRI ini. Ya, bikin malu, ingat itu warga Pati. Nah, istrinya Gibran jarang didampingi, malu kali ya, ngantuk plongo-plongo, nggak nyambung saat berbicara. Nah, teman-teman, hilirisasi Kemenyan emang negara Indonesia menghasilkan banyak Kemenyan ya, weke-weke nggak bermutu. Opung SMP, rumah yakin, selain ketawa bisa jadi nangis puluhan tahun jadi tentara, belum lagi kerja. Ya di pemerintahan lulusan sarjana,
sekarang harus mau nggak mau ikut-ikutan bego sama anak lulusan SD. Nah, para makhluk yang di belakang si anak itu jadi ikut-ikutan bego. Ya, jadi wapres nggak berguna, hanya boros mengajinya saja. Ya, percuma kita mengaji wapres. Cara berbicara pun itu tidak tepat. Nah, LPB aja bingung dengar pidato Gibran. Apalagi kita yang memang cuman biasanya sampai hilirisasi nikel ya. Kemengnya daripada nyuruh minum asam sulfat kan lebih berbahaya. Ya, Opung Luhut sendiri juga penjilat, sekarang cari selamat saja. Ini orang gila titipan oligarki. Nah, wapres buang-buang waktu dan uang negara yang sangat besar, hasilnya nol besar sama dengan otaknya nol besar. Ya, jadi baru sejarahnya kita punya Gibran, wapres yang otaknya kosong. Setiap pidato Gibran belepotan bikin kuping kita sakit ya. Kalau dikasih pertanyaan jawabannya ngawur. Ya, kagak nyambung secepatnya dimaksudkan. Biar negara punya wapres yang tamatan S1, cerdas dan berwibawa. Nah, teman-teman, kini baru dengan pidato anak jujungan dulu kemana nggak dengar, kini baru dengar. Ya, rakyat udah nggak percaya sama wakil presiden, udah terang benderang nggak punya ijazah SMA. Nah, jadi kebanyakan datang ke dukung, jadi yang didatangin juga kemenyang, yang ngomongnya kayak setrikaan, bolak-balik, yang malu persidangan apa orang tuanya. Kalau rakyat mungkin sebagian sudah merasa tidak punya wapres, pidatonya pelebotan ngalor ya. Jadi itu tidak nyambung, lebih baik diganti aja. Nah, kenapa ya saat debat calon Gibran sangat lancar serang Pak Mahfud dan Cak Imin, tapi setelah jadi kok gagu ditanya kiri ya. Dia jawab kanan, jadi benar kata Roy Suryo, dia pakai alat bantu. Sangat malu punya wapres kayak gini ya. Nah, kocak kalau kata orang dulu, kau bikin SIM ya, nembak bawa kendaraan gak benar, apalagi ijazah jadi kocak. Nah, suatu negara akan rusak kalau dipimpin oleh orang yang sudah kecanduan narkoba, apalagi bicaranya kayak orang mabuk, ijazah sama saja tidak punya. Nah, teman-teman, benar ya, luar biasa hilirisasi kemenyang. Gimana caranya untuk ya agar negara kita ini lebih membaik lagi. Nah, membingungkan apa yang dikatakan wapres hilirisasi kemenyang ya, pendudukan untuk kebun binatang supaya ngamuk. Ya, jadi sekelas jenderal yang bingung, apalagi kita rakyat yang sekolahnya TK aja nggak lulus. Nah, Gibran luar biasa apa biasa di luar. Ya, lu pidato kayak orang kebingungan. Yang satu omong-omong, yang satu kosong. Tapi buat para pejabat-pejabat dan penjilatnya ini adalah anugerah bisa dibohongi. Nah, terus kabarnya hilirisasi dan racus kelejeking kemenyang otuk ritual biar termol semakan kanter, tultromo kanter semua. Ya, ada hilirisasi kemenyang, ada tumben dengan hebat wapres. Semua jadi bapak saya bingung ya, apalagi saya sampai bingung membingungkannya. Nah, pohon kemenyang dan habis didebat dan dicaplok perusahaan Pluat dapar, moga-moga betul ditutup dan dibubarkan ya, karena Gibran ini tidak tahu. Cara bahasa Gibran sudah payah, tapi yang memilih Gibran jadi wapres justru lebih gila dari ODGJ. Nah, maut sudah ini negara Jokowi dikatakan polos, malah melindungi korupsi dibiarkan berjamaah ya, ujungnya remok juga tamat. Nah, Gibran ini sama juga dengan bapaknya ya, cuman bapaknya bisa ya berbicara, tapi Gibran ini tidak tahu cara berbicara. Nah, gawat, berserti Prabowo punya program hilirisasi kemenyang lah. Soal peternakan kelejeking era Jokowi sudah direalisasi atau belum? Nah, hilirisasi kemenyang ini luar biasa sekali, penting sekali, luar biasa sekali, penting sekali ya. Jadi tidak jauh dari bapaknya, plongo-plongo Indonesia ini besar. Kenapa milih wapres yang baru lulusan SMP? Ya, Prabowo memang mau Gibran jadi wapres karena Prabowo sudah tidak utus diri negara pon menekra. Nah, mantap wapres kita ini bicara hilirisasi. Otak nggak ini sih bicara saat ini, akhirnya bikin malu diri sendiri. Nah, hilirisasi apa lagi? Ya, hilirisasi cacing tanah. Ya,
Jadi otak kosong malah tidak mau korupsi. Nah, teman-teman termul-termul hebatkan wapres yang kau elu-elukan ini. Jadi lulusan SD kau mau mimpi menteri apa bisa. Luar biasa si Fufu Fafa nih. Hedau nggak pernah lihat medsos. Apa ya? Atau memang sudah ngablek di uyek-uyek rakyat nggak nge apa ya? Ya bukan latah tapi bang tapi bingung ketika berbicara di depan umum. Karena pengalaman berhilirisasi dengan umumnya yang belum ada di jejak digital. Ya wapres kan baru beranjak dewasa. Mau aja jadikan hilirisasi kemenyang. Nah si Gibran saya kesal pilih orang seperti si Gibran. Ya karena dia itu tidak bisa berbicara. Ya saat ngomong satu di emang clue kalimat yang sepotong ditempel tentu ekspresinya beda. MBG banyak merokok dan tenaga kerja dan lain. Mas Gibran gak longsong. Ya wapres wali kota dulu bisa saja tapi bangkrut. Nah pastinya si pelangga-pelongo tuh nggak bakalan ada tindak lanjutan, kebanyakan makai dulunya. Nah teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar mengenai kasus ijazah Gibran ini.